Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang gerak lurus. Dalam pembahasan ini nanti kita akan tinjau beberapa aspek matematis dari gerak lurus. Secara umum, gerak lurus dibagi menjadi dua, yakni kecepatan konstan dan kecepatan tidak konstan. Kalau pada kecepatan konstan, gerak lurusnya disebut sebagai gerak lurus beraturan. Sedangkan gerak lurus dengan kecepatan tidak konstan ini akan mengakibatkan ada suatu percepatan atau A. Adanya suatu percepatan ini juga dibagi menjadi dua, yakni percepatan tidak konstan dan percepatan konstan. Untuk pada pembahasan di mekanika atau kinematika akan ditekankan pada A yang konstan atau percepatan yang konstan, atau dalam kasus ini disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Jadi dalam kinematika ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, untuk yang gerak lurus beraturan atau kecepatan konstan, di mana kecepatan adalah sama dengan diferensial dari dx dt, ini akan memberi konsekuensi pada dx sama dengan v dt, karena mobil ini bergerak dari titik A ke titik B, maka mobil mengalami suatu perpindahan dari A ke B. Dengan demikian maka integralnya adalah integral dari A ke B dx sama dengan integral AB v dt. Jadi posisi kanan dan posisi kiri sama-sama diintegralkan sehingga ketemu, yakni demikian. Integral dx menghasilkan x ketika dimasukkan batas integralnya, maka ketemu xb min xa. Sedangkan di komponen sebelah kanan, yakni karena kecepatannya konstan, kecepatannya tidak berubah terhadap waktu, maka ini tinggal dikeluarkan saja dari integral sehingga ketemu suatu persamaan demikian. Jarak yang ditempuh oleh mobil dari titik A ke posisi B adalah sebagaimana berikut, yakni delta X ini adalah jarak yang ditempuhnya sama dengan V dikali T, dengan menggunakan asumsi bahwa TA sama dengan 0 dan TB sama dengan T. Selanjutnya pada percepatan konstan, yakni jika ada suatu mobil bergerak dari A ke titik B atau dengan kecepatan VA VB, maka karena percepatan konstan dideskripsikan sebagai A sama dengan dV per dt, maka selanjutnya dV sama dengan A dt. Kemudian mirip dengan proses yang sebelumnya tadi, kedua sisi diintegralkan maka akan menghasilkan ini dengan T awal atau T di titik A ada sama dengan 0, maka ketemunya akan demikian. Karena A konstan, A nya dikeluarkan dari integral sehingga ketemu persamaan demikian. VB sama dengan VA plus AT. Selanjutnya posisinya, tadi telah kita membahas dengan kecepatannya, selanjutnya ini posisi. Dari kecepatan kita bisa mendeskripsikan posisi tiap saat, di mana kecepatan sama dengan dx per dt. Kita bisa mendeskripsikan posisi, yakni perubahan posisi yakni dx sama dengan v dt. Kemudian ini diintegralkan sisi kiri dan sisi kanan, maka akan dihasilkan demikian. Kemudian v nya diinput tadi yang dihasilkan dari yang sebelumnya, maka dihasilkan demikian, yakni posisi setiap saat untuk gerak lurus berubah beraturan dihasilkan xb sama dengan xa plus va plus setengah at kuadrat. Selanjutnya, dari hasil yang sebelumnya kita dapat mendeskripsikan atau membuat mind map gerak lurus dengan kecepatan konstan dihasilkan xb sama dengan xa plus vat. Kemudian gerak lurus dengan percepatan tidak konstan, dia memiliki konsekuensi memiliki percepatan ini
dibagi lagi menjadi A konstan dan A tidak konstan. Tadi kita fokus pada A yang percepatan yang konstan dengan hasil demikian. Ini untuk kecepatannya, persamaan kecepatan setiap saat, dan ini adalah posisi setiap saat